Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam minggu kedua mata kuliah manajemen pemasaran hospitality atau pemasaran perhotelan dan pariwisata. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang pendahuluan dari pemasaran hospitality. Kita masuk ke orientasi pelanggan. Nah, di sini tujuan bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan yang puas dan menguntungkan. Nah, pelanggan yang akan tertarik dan bertahan bila kebutuhan mereka itu terpenuhi. Jadi mereka itu bukan hanya kembali ke pariwisatanya atau restorannya atau hotel, tapi juga bakal menceritakan kepuasan mereka itu kepada orang lain atau orang yang dikenal. Nah, kepuasan pelanggan yang mendatangkan laba itu merupakan tujuan sentral dari pemasaran pariwisata. Nah, kalau kita tanya bagaimana dengan laba? Nah, manajer pariwisata itu kadang-kadang berlaku seolah-olah laba itu begitu penting, dan kepuasan pelanggan itulah nomor 2. Jadi harus mendapatkan laba. Kepuasan itu setelahnya. Nah, hal inilah yang biasanya membuat suatu perusahaan itu mendapatkan sedikit pelanggan yang kembali. Nah, hal ini itu juga mengakibatkan adanya cerita-cerita buruk yang beredar dari mulut ke mulut, sehingga membuat pelanggan enggan kembali lagi. Nah, kalau kita mikir manajer yang sukses itu paham bahwa cara terbaik memandang laba adalah yaitu melihatnya sebagai hasil dari menjalankan bisnis dengan baik, bukannya semata-mata menjadi sebuah tujuan. Jika sebuah bisnis itu bisa memuaskan pelanggan, nah si pelanggan akan membayar produk itu dengan harga yang wajar, walaupun mahal. Tapi mereka tetap akan membayar karena mereka merasa puas. Nah, harga yang wajar itu merupakan bagian dari keuntungan bagi perusahaan itu. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu seperti misalnya ada seorang pelanggan yang tiba di sebuah kita bilang restoran lah di sini atau hotel. Nah, di sini adalah bagaimana keramat tamahan. Jadi beberapa saat sebelum waktu tutup dan disambut dengan sapaan, "Anda mau apa?" Nah, di sini pelanggan agak terkejut karena ia ingin memesan makanan. Nah, dengan kasar pegawai tersebut itu mengatakan bahwa sudah tutup. Nah, si pelanggan pun melihat pada tulisan di pintu yang menyatakan bahwa restoran itu sudah tutup pukul 21. Nah, pelanggan tadi pergi dan berjalan ke restoran lain yang berjarak cukup jauh dan tidak pernah lagi kembali ke sana. Nah, dalam hal ini itu ada beberapa dugaan, seperti misalnya si pegawai ingin pulang lebih cepat, atau si pegawai sedang sakit kepala, atau si pegawai sedang ada masalah pribadi atau keluarga. Nah, itu jadi campur. Nah, ternyata hal ini pernah terjadi sekali. Nah, jadi pada saat tutup, si pegawai itu melayani seorang pelanggan. Jadi akibatnya ia harus bertugas hingga pukul 22.30 yang awalnya tutup pada 21.00 atau jam 9.00, akhirnya tutup jam setengah 11. Nah, dalam hal ini perusahaan bukannya berterima kasih karena kesediaan melayani pelanggan dan pulang terlambat, malah ia mendapat teguran dari perusahaan tersebut karena melebihi waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada tutup pada 21.00 apapun alasannya. Nah, sekarang itu perusahaan dengan adanya tepat waktu tersebut, perusahaan itu merasa senang, tetapi tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan pelanggan-pelanggan baru dan ratusan dolar yang bisa didapat di masa depan. Nah, hal ini kerap perilaku karyawan terhadap pelanggan adalah dampak dari falsafah dari perusahaan tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, ada kala jika kita ingin memikirkan laba, ya kita memang harus kita bilang lebih dari memberikan lebih kepada pelanggan kita. Maka kita akan dapatkan laba. Tapi kalau kita hanya memikirkan laba tapi tidak memberikan pelanggan, maka pelanggan pasti akan pergi karena mereka pasti mencari perusahaan atau restoran yang mau menerima mereka walaupun jam
telah tutup. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk apa itu pemasaran pariwisata. Jadi pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang melalui proses itu individu dan kelompok itu memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Jadi pemasaran pariwisata itu adalah jadi pemasaran pariwisata adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri pariwisata untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan yang sudah punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata dan wisatawan yang mempunyai potensi akan melakukan perjalanan wisata dengan jalan melakukan komunikasi dengan mereka, mempengaruhi keinginan, kebutuhan, dan motivasinya terhadap apa yang disukai dan tidak disukainya, baik itu pada tingkat daerah, lokal, regional, nasional, maupun internasional, dengan menyediakan objek dan atraksi wisata agar wisatawan memperoleh kepuasan yang optimal. Namun sebenarnya kalau manajemen pariwisata itu banyak yang memberikan pengertiannya. Menurut beberapa ahli juga ada. Jadi pemasaran pariwisata itu lebih kepada bagaimana memasarkan pariwisata dengan sistem dan koordinasi yang harus dilakukan sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata, itu baik itu milik swasta maupun pemerintah, namun dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar seperti yang saya bilang tadi. Jadi keuntungannya itu didapat dari dengan melihat pada rujuk pada kepuasan pelanggannya, bukan kepada laba juga. Jadi sekarang kita masuk ke konsep pasar inti. Jadi konsep pasar dasar pemasaran itu, konsep inti dasar pemasaran itu terdiri dari pasar, kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, manfaat, biaya, kepuasan pelanggan, penjualan, transaksi, dan ikatan. Yang kedua itu ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Needs, want, and demands. Nah, kebutuhan adalah suatu pernyataan dari pelanggan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi wisatawan itu memiliki beberapa kebutuhan, diantaranya transportasi, tempat beristirahat atau akomodasi, tempat makan dan minum, tempat membeli cenderamata, terus menukar uang, hiburan, tempat merawat kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan keinginan adalah cara pelanggan itu mengkomunikasikan kebutuhannya. Jadi kebutuhan dari setiap pelanggan sama, namun keinginan pelanggan itu selalu berbeda-beda. Jadi berikut ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini misalnya contohnya adalah saya itu membutuhkan sebuah ruangan, tapi saya ingin ruangan itu atau tinggal di ruangan yang sangat misalnya VIP. Terus VIP tapi tempat tidurnya gede, besar. Terus adanya ruangan yang saling berhubungan. Nah, itu yang bedanya needs sama wants. Contohnya lagi ini ada saya itu ingin makan. Tapi saya ingin itu makan. Tapi saya itu butuh makan. Nah, tapi saya itu ingin makan pizza atau seafood. Terus saya ingin punya ruangan untuk makan malam yang romantis. Nah, kayak gitu. Itu menyatakan perbedaan needs sama want. Jadi needs itu dia itu membutuhkan atau ingin membutuhkan ruangan. Tapi yang dia inginkan ruangan itu bagaimana? Nah, itu yang membedakan kebutuhan sama keinginan. Jadi di sini ada permintaan. Jadi permintaan adalah keinginan pelanggan yang sudah didukung oleh kemampuannya untuk membeli. Nah, misalnya di sini ada seorang tamu itu memesan kamar. Jadi standar di hotel bintang 5 seharga kita bilang 150 atau kita bisa bilang 1.500.000 per malam. Nah, mengukur besarnya permintaan pasar, maka hal yang penting dilakukan sebelum membuat keputusan untuk mendesain produk
atau membangun hotel, restoran, spa atau sebagainya, atau pariwisata misalnya. Itu produk itu biasanya dibuat apabila sudah diidentifikasi terdapat permintaan dalam jumlah yang cukup dan menjanjikan keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak bisa seenaknya uh, membuat keputusan untuk mendesain produk, misalnya membangun hotel, terus restoran, spa, tapi nggak tahu kalau itu apakah permintaan itu memang ada. Nah, jangan sudah dia bangun, tahu-taunya karena tidak diperlukan atau tidak ada permintaan, maka hotel atau restorannya akan sama sekali tidak ada pengunjungnya. Kita masuk ke produk sekarang. Nah, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi produk itu kalau dilihat di bisnis hospitality itu terdiri dari unsur yang dapat dilihat, dirasakan. Jadi seperti ukuran kamar, porsi makanan dan minuman, kebersihan dan kualitas fasilitas. Sedangkan unsur yang tidak dapat dilihat itu seperti suasana, sama keramah tamahan karyawan pada saat menerima wisatawan yang datang. Nah, itu keramah tamahan yang diberikan. Khususnya untuk pariwisata misalnya seperti itu. Jadi wisatawan yang datang itu diberikan keramah tamahan agar mereka senang dan ingin kembali lagi. Nah, di sini ada masuk manfaat, biaya, sama kepuasan pelanggan. Jadi semua produk itu memiliki manfaat. Jadi manfaat produk adalah kemampuan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi di sini itu kamar standar itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan kamar suite. Jadi kamar suite itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi karena ukuran kamar lebih bagus atau luas. Fasilitas kamar juga lengkap dan mewah, dan juga memiliki pemandangan yang bagus. Nah, biaya adalah besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk dan pelayanan yang dibutuhkan. Jadi contohnya seorang tamu yang vegetarian itu mengeluarkan Rp150.000 untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Jadi kepuasan pelanggan itu akan tercapai bila produk atau pelayanan yang digunakan oleh pelanggan itu mampu memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan. Jadi harapan pelanggan itu dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan menggunakan produk yang sejenis sebelumnya. Kepertukaran, transaksi, dan ikatan. Jadi pertukaran dan transaksi itu adalah tujuan utama dari aktivitas pemasaran. Kenapa? Jadi pertukaran itu adalah kegiatan pelanggan untuk memperoleh produk yang diinginkan dengan menukarkan sesuatu sebagai alat tukarnya. Jadi pertukaran antara pelanggan dengan produsen itu bisa dilakukan dengan namanya secara barter. Jadi barter itu berupa barang atau pelayanan dengan barang atau berupa pelayanan, atau dapat juga dengan produk dengan uang. Nah, transaksi suatu perdagangan manfaat antara pelanggan dengan produsen. Jadi banyak orang beranggapan bahwa bila transaksi atau penjualan sudah terjadi, maka tugas pemasaran itu sudah berakhir. Setelah terjadi penjualan, tugas berikutnya seorang pemasar adalah memastikan produk yang digunakan oleh pelanggan itu memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga hubungan atau ikatan dengan pelanggan untuk penjualan yang akan datang. Nah, kalau implementasi konsep ini dalam bisnis hospitality itu misalnya seperti ini. Nah, setelah tamu check-in di kamar resepsionis itu menanyakan apakah kamar yang ditempati pelanggan memenuhi harapannya, atau apakah pelanggan menikmati atau senang dengan makanan dan minum yang dihidangkan, atau menginformasikan penambahan produk dan pelayanan di hotel kepada tamu-tamu yang sudah pernah menginap di hotel tersebut. Nah, kita mulai dari pasar. Jadi pasar itu sekumpulan pembeli aktual dan pembeli potensial yang mungkin mengadakan transaksi dengan seorang penjual. Jadi pembeli aktual di sini itu adalah sekumpulan pembeli yang sudah menggunakan produk tersebut. Contoh misalnya tamu yang sudah menggunakan fasilitas dan pelayanan hotel atau pariwisata dan sebagainya. Nah, pembeli potensial adalah sekumpulan pembeli yang memiliki minat untuk membeli produk tapi belum merealisasikan keinginannya karena berbagai alasan. Jadi manajemen pemasaran itu adalah analisis, perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan dari bagian pemasaran tersebut atau manajemen pemasaran tersebut itu secara umum pada bisnis hospitality ini itu yaitu
mengidentifikasi potensi pasar, memilih pasar dengan tepat, dan menyediakan produk dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan target pasar, menetapkan harga dan melakukan kegiatan promosi, serta memilih saluran distribusi yang tepat untuk mendorong terjadinya penjualan. Nah, setelah terjadinya penjualan, tugas berikutnya adalah memastikan tercapainya kepuasan pelanggan dan menjaga pelanggan agar tetap loyal. Masuk ke falsafah manajemen pemasaran, yaitu ada manufaktur, produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran sosial. Jadi manufaktur sama dengan produksi. Jadi kita masuk kepada konsep produksi. Jadi konsep produksi itu adalah salah satu dari falsafah tertua yang menjadi pedoman penjual. Jadi konsep produksi itu menyatakan bahwa konsumen itu akan menginginkan produk tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Oleh karena itu, manajemen itu harus fokus pada produksi serta distribusi yang efisien. Nah, masalah muncul pada konsep produksi. Apa sih? Yaitu bahwa manajemen mungkin terlalu fokus pada sistem produksi sehingga mereka melupakan yang namanya pelanggan. Jadi contohnya seperti ini, seorang wisatawan itu menginap di sebuah hotel di Alpen, Swiss yang memiliki pemandangan indah Danau Jenewa. Nah, ruang makannya itu mempunyai balkon luar yang memungkinkan orang untuk menyaksikan keindahan alam sekitar. Menikmati makan pagi di balkon merupakan cara sempurna untuk menikmati awal musim panas. Nah, bagi tamu, balkon tersebut sangat bermanfaat, sementara bagi hotel, balkon itu dianggap sebagai gangguan. Kenapa? Karena balkon itu terletak di ujung ruang makan, yang berarti bahwa paling jauh dari dapur. Nah, tidak ada ruang pelayan di dekat balkon, sehingga semua makanan itu harus dibawa dari ruang makan. Hanya ada satu pintu ke balkon, sehingga sulit untuk mencapainya. Pendeknya, Clip of Note itu melayani pelanggan itu jadi tidak efisien. Jadi pihak hotel itu berusaha agar tamu itu tidak makan di balkon dengan tidak menyediakan meja. Nah, bila ada tamu yang minta makan di balkon, wajah pelanggan segera berubah kecut. Nah, kemudian para tamu itu harus menunggu 15 menit sampai pelayan selesai mengatur meja. Nah, setelah makanan disajikan, itu pelayan menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Nah, itulah cara mereka mengingatkan tamu agar tidak makan di balkon. Nah, hotel itu seharusnya memandang balkon itu sebagai sebuah keunggulan dalam bersaing, karena di situ adalah titik perbedaan untuk menciptakan pelanggan dan komentar positif dari pelanggan tersebut. Itu maksudnya konsep produksi. Jadi konsep produk sekarang kita masuk. Jadi kalau konsep produk itu seperti hanya konsep produksi, itu mempunyai fokus ke dalam. Maksudnya di sini adalah konsep produk itu percaya bahwa konsumen itu lebih menyukai produk dan bentuk produk yang sudah ada, dan tugas manajemen adalah mengembangkan versi produk tersebut menjadi lebih baik. Nah, pandangan ini tidak melihat bahwa konsumen itu berusaha memuaskan kebutuhannya dan bisa beralih ke produk yang sama sekali berbeda untuk mendapat kepuasan yang lebih baik. Jadi misalnya seperti motel dan bukan hotel, atau rumah makan cepat saji di kampus itu bukan kafetaria. Nah, itu contohnya. Misalnya di sini Victoria Station itu adalah rantai usaha restoran yang spesialisasinya itu menyediakan daging iga yang sangat enak. Jadi mereka itu sangat sukses dan sangat cepat memperluas usaha menjadi lebih dari 50 unit. Tapi manajemen itu berfokus pada cara membuat produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Nah, mereka sampai harus menghitung umur sapi dalam hari. Jadi iga panggang sapi itu dimasak perlahan-lahan agar tidak kering dan berkerut. Jadi mereka itu mempunyai produk yang luar biasa. Nah, tetapi pelanggan tidak lagi harus terus-menerus ingin makan daging merah atau daging sapi atau domba setiap kali makan di luar. Mereka ingin makan ayam, hidangan laut, dan pasta. Jadi Victoria Station itu mengembangkan sistem yang menghasilkan sajian makan malam iga bermutu tinggi, tetapi pasar sasarannya mereka tidak lagi menginginkannya, karena Victoria Station itu berorientasi pada produk ketika seharusnya berorientasi pada pasar. Nah, itu contohnya. Jadi contohnya itu ternyata keinginan kebutuhan orang itu selalu berbeda. Jadi dalam suatu restoran itu tidak harus menyajikan cuma satu menu. Setidaknya mereka harus melihat juga pasar
atau keinginan pelanggannya selain ingin makan menu utama itu. Itu maksudnya dari konsep produk. Jadi kita masuk sekarang ke konsep penjualan. Konsep penjualan ini itu berkeyakinan bahwa konsumen itu tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi itu melakukan usaha penjualan dan promosi yang gigih. Jadi tujuan dari fokus penjualan ini adalah mendapatkan setiap penjualan atau kontribusi penjualan itu terhadap pendapatan. Di sini itu konsep penjualan itu tidak menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kenapa? Karena fokusnya adalah melepaskan apa yang dimiliki dan bukannya menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Restoran itu sering memasak ikan kalau penjualan turun, tanpa terlebih dahulu menganalisis penyebab penurunnya penjualan. Mereka tidak mencoba mengubah produknya agar sesuai dengan pasar yang berubah. Jadi mereka berusaha keras untuk menjual, mendorong produknya agar sesuai dengan menambah ikan dan membagi kupon. Yang akhirnya mereka akan tersingkir dari bisnis karena produk mereka tidak lagi memuaskan kebutuhan pasar. Jadi di sini itu konsep penjual itu merupakan penyakit endemik dari industri pariwisata. Jadi faktor penyumbang yang besar adalah kelebihan kapasitas yang kronis. Jadi praktis setiap sektor besar dari industri itu menderita. Dan saat ini itu mengalami gangguan atau segera akan mengalami yang namanya kelebihan kapasitas. Nah, kecenderungannya adalah promosi, jual. Mengapa sektor besar seperti hotel, tempat peristirahatan, penerbangan, kapal pesiar, bahkan restoran itu terus menghadapi kelebihan kapasitas? Jadi di sini bisa jadi penyebabnya adalah kebanggaan menjadi yang terbesar dan menguasai kapasitas terbesar. Ada juga keyakinan yang keliru bahwa ekonomi skala akan terjadi kalau ukuran juga bertambah. Nah, adanya undang-undang pajak yang mendorong pengembangan real estate untuk membangun properti secara berlebihan karena penghapusan pajak yang besar. Adanya teknologi besar seperti produk baru dari pabrik pesawat terbang contohnya, menawarkan produktivitas lebih tinggi dengan kapasitas tempat duduk lebih banyak walaupun kapasitas yang ada sudah memadai. Jadi secara berlebihan mereka itu ingin memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih besar lagi tanpa memikirkan bahwa kapasitas yang mereka sudah punya itu sudah cukup, jadi tidak perlu ditambah lagi. Kita masuk ke konsep pemasaran. Jadi di sini konsep pemasaran ya. Konsep pemasaran itu merupakan falsafah bisnis yang lebih mutakhir dan paling cepat diterima dalam industri perhotelan. Nah, kenapa? Karena banyak perusahaan itu telah mengadopsi konsep pemasaran ini. Contohnya seperti Four Seasons Hotel, Marriott, sama McDonald. Itu sebenarnya mengikuti konsep pemasaran ini. Jadi konsep pemasaran itu berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi itu bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta pemberian kepuasan diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing. Nah di sini itu anehnya itu apa? Jadi peluang untuk mendapatkan relung kadang-kadang itu tetap ada meski pemasok itu telah lama mengetahui adanya kebutuhan. Nah, ini itu mungkin disebabkan oleh kesulitan untuk mengubah perilaku mereka yang memasok produk seperti staf pelayan restoran. Jadi kalau kita lihat dari konsep penjualan tadi itu mempunyai pandangan dari dalam keluar. Jadi konsep itu dimulai dengan produk yang sudah ada dan usaha keras untuk menjual dan mempromosikannya demi mencapai penjualan yang mendatangkan laba. Nah, kalau konsep pemasaran ini dimulai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang menjadi sasaran utama perusahaan. Jadi perbedaan yang menonjol adalah konsep pemasaran itu mempunyai sudut pandang dari luar ke dalam. Konsep ini diawali dengan pasar yang didefinisikan sebagai dengan baik yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu ada aktivitas pemasaran itu harus dikoordinasikan dengan seluruh organisasi. Yang ketiga itu aktivitas pemasaran harus diarahkan kepada pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Jadi kalau ringkasnya itu konsep pemasaran itu bisa dikatakan sebagai perusahaan yang mengkoordinasikan semua aktivitas yang akan mempengaruhi kepuasan dan mendapatkan laba dengan menciptakan dan memelihara kepuasan pelanggan. Yang terakhir itu adalah konsep pemasaran berwawasan sosial. Nah, di sini itu konsep pemasaran berwawasan sosial itu merupakan konsep pemasaran yang terbaru. Karena konsep ini berkeyakinan bahwa organisasi itu harus menetapkan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, serta memberikan kepuasan diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing, tanpa mengabaikan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Jadi konsep pemasaran
berwawasan sosial itu mempertanyakan apakah sebuah konsep pemasaran itu memadai pada zaman ini yang ditandai dengan adanya masalah lingkungan, masalah kekurangan sumber daya, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, adanya inflasi yang melanda seluruh dunia, dan pelayanan sosial yang jadi konsep itu mempertanyakan apakah perusahaan yang memahami, melayani, dan memuaskan keinginan individu itu selalu melakukan terbaik bagi konsumen dan masyarakat dalam jangka panjang. Sedangkan untuk konsep pemasaran murni itu mengabaikan kemungkinan konflik antara keinginan jangka pendek konsumen dan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Nah, di sini itu jadi kalau kita lihat dari restoran cepat saji yang mempraktikkan konsep pemasaran berwawasan sosial itu akan mengusahakan kemasan lebih ramah lingkungan dan menyajikan makanan yang mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari pariwisata itu ada pariwisata halal. Nah, itu bisa salah satu contoh dari konsep pemasaran berwawasan sosial. Nah, jadi pengembangan tempat peristirahatan tuh harus memperhatikan dampak pada lingkungan bukan hanya pada awal pembangunan, melainkan juga yang menyangkut sampah dan penggunaan air. Memburuknya lingkungan bumi itu membuat pemasar harus lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, sampai sini dulu materi saya kali ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.